mengatur keseimbangan, selarasan, vokal point dan semuanya saya rasa saya terapkan di dunia ini, walaupun di pendidikan, di profesional, di hobi. Kalau musiknya hobi sebenarnya. Tapi kebetulan hobinya sekarang mendatangkan cuan. Yang benar kan itu. Ya, memang kita happy tapi juga dapat dari hobi jadi penghasilan. Tapi cuman kami memutuskan tidak fokus untuk menjadi sebuah pekerjaan. Jadi memang tempat kalau bahasa Bali-nya meseliahan. Ya, untuk apa ya? Menghibur diri lah dari kepenatan pekerjaan. Yang paling hits karena saya ada di bambu itu kan dari tahun 2018 juara 1 di Indonesia. Apa itu? Bambu kompetisi Sudan Bambu Competition Internasional. Itu penyelenggaranya Cina. Tapi di Indonesia. Kita tuan rumahnya. Warmadewa dipilih sebagai tuan rumahnya. Kenapa? Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti, tentu di channel Weekend. Dan hari ini saya mengundang anak muda kreatif, seorang seniman yang juga sehari-harinya sebagai dosen. Dan yang paling baru sedang berkecimpung dalam dunia perbambuan. Siapa dia? Anak Agung Gede Raka Gunawarman, STMT. Selamat datang di studio Weekend. Gung Raka ya? Iya, Gung Deraka. Gung Deraka, ayo Gung Deraka. Gimana kabarnya nih? Kabar baik. Baik ya? Sehat. Jadi dulu kayaknya pernah jadi seniman juga. Sampai sekarang masih. Sekarang. Apa itu? Emoni Band. Etnik. Sudah dari 2011 berarti sudah berapa tahun? Ya 12-an. Banyak produk udah dihasilkan. 4 album. Sama sekian, mungkin sekitar 10 single. Kurang lebih lagunya lagu Bali dan Indonesia itu mungkin sekitar 60 sampai 70 lagu mungkin sudah. 70 lagu. Tapi lagu ya di pasaran. Lagu tapi off airnya yang banyak. Off airnya. Jadi yang private. Sekarang masih? Masih. Wedding yang banyak. Wedding. Kalau wedding kan enggak boleh harus tamunya mereka saja yang kita. Iya. Berarti nanti kalau saya punya acara boleh dong diundang? Boleh ya. Silakan hubungi di nomor berikut. Nah, sebagai seniman sekarang berkecimpung di dunia pendidikan. Iya. Jadi dosen di arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan. Dosen arsitektur. Di Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Di Warmadewa ya. Dari tahun 2015. Nah, gimana? Duluan bandnya berarti. Apa hubungan antara seniman dengan dosen? Kalau dengan arsiteknya mungkin. Nah, itu yang dekat karena saat kuliah di arsitek pun sudah ngeband. Sudah main band dari zaman sebelum kuliah, bahkan dari SMP. Cuman baru terbentuk yang sudah jadi nih ya tahun 2011. Jadi sekian, ada 5 kali band baru yang terakhir ini. Jadi yang sudah fix lah gitu ya. Fix dengan format yang fix. Dengan personilnya juga fix. Ya, masih sampai sekarang orang-orangnya itu saja. Orang teknik semua. Orang teknik semua. Ada arsitek, sipil, elektro, sama IT. Semuanya masih komplit. Nah, sekarang kan di pendidikan nih. Pendidikan. Sebenarnya kalau di arsitek saya selalu menerapkan apa yang saya terapkan di sebaliknya ya mungkin ya di musik atau sebaliknya. Karena komposisi, estetika, bentuk dan estetika unsur-unsur kesenian itu saya pikir sama. Ya, saya rasa mengatur komposisi itu juga ada di musik. Di arsitek pasti ada. Kalaupun di tempat lain, di hal-hal seni lain juga ada. Mengatur keseimbangan, selarasan, vokal point dan semuanya saya rasa saya terapkan di dunia ini, walaupun di pendidikan, di profesional, di hobi.
Kalau musiknya hobi sebenarnya. Nah, Tapi hobi. kebetulan hobinya sekarang mendatangkan cuan. Iya. Yang benar kan itu. Ya, Ya, memang kita happy tapi juga dapat ikan. Dari hobi jadi penghasilan. Penghasilan. Tapi cuman kami memutuskan tidak fokus untuk menjadi sebuah pekerjaan. Jadi memang tempat kalau bahasa Bali meseliahan. Iya, iya. Ya, untuk apa ya? Menghibur diri lah dari kepenatan pekerjaan. Nah, kalau di dunia arsitektur itu juga kan seni ya. Ya, sama. Jadi prinsipnya ya makanya dekat sekali. Musik sama arsitektur. Rata-rata kan ya bilang artis-artis terkenal Noah, Ariel, arsitek. Oh. Lulus arsitek. Oh. Banyak sebenarnya. Saya rasa orang-orang itu ya idealis, dengan idealis seperti itu ya pasti penerapan antara musik dan profesionalnya juga secara umum sama pasti. Menerapkan bagaimana membagi komposisi itu, misalnya bedanya komposisinya di musik, komposisinya di bidang apa ya di visual atau bedanya seperti itu aja. Kayak misalnya kalau rekaman di musik kan pakai visual juga, Pak Gung. Ya. Pakai apa kelihatan grafiknya itu ya sama seperti kita di arsitek. Ada Lihat juga layar, ya. Jadi mirip-mirip gininya. Kayak denyut jantung itu. Ya. Frekuensi nadanya itu. Jadi sebenarnya mirip jadi ya. Oh, kayak kerjaan di arsitek ya buat musik juga. Sama Jadi aja. kerjanya dari hati berarti. Harus. Harus. Kalau nggak bisa. Nggak bisa ya. Makanya kalau saya buat ini ya moodnya Nunggu mood dulu. main sekali gitu. Sangat berpengaruh. Bisa 1 jam, 2 jam kemarin terakhir buat lagu tahun baru. Lagu Demoni itu 3 jam buatnya di jalan. Liriknya baru jadi di jalan sebelum sampai di studio. Sampai studio langsung tulis, rekam 3 jam jadi. Oh. Malamnya jam 7 malam langsung publish. Oh, itu karya-karya sendiri ya? Iya. Karya sendiri, cuma sebenarnya mayoritas di Emoni saya yang memang buat ini. Buat lagunya. Dari aransemen sampai musik. Makanya kemarin Sabta Bayu versi Emoni itu. Oh, iya. Yang Polrasenik ya? Versi Emoni itu Sabta Bayu ya. Ya, pakai versi Abayu bagus. Biar ada warna, saya pikir supaya semuanya coba maunya buat yang rock lagi satu versi yang Nggak masalah. anak mudanya. Ya, nggak Minta masalah. izin dulu sama penciptanya nih boleh. boleh lah. Jadi kan bukan versi. Ya banyak versi. Yang Jadi penting kan value-nya nggak hilang. ya tetap dengan. Versi itu kan gaya ya. Tapi memang benar Pak Gung. Setiap saya membuat cover lagu, misalkan lagu Rare ya, itu selalu melihat, saya baca dulu kira-kira isi lagunya tentang apa nih. Dari situ baru saya tentukan kira-kira aransemen yang cocok kayak ini. Cocok apa gitu kan. Dia mau yang slow apa yang gak ngebeat atau gimana gitu. Biasanya memang mengalir tapi akan nyambung kalau memang kita tahu memang si lagu itu tentang apa gitu. Pasti harus ada Iya. filosofinya, Harus tahu konsepnya maknanya kan begitu dulu. kan. Kira-kira pesan lagunya apa. Apa gitu kan. Kan value-value itu yang penting. Iya. Seperti itu modelnya. Sama sebenarnya di arsitektur juga gitu. Memahami ya harus ada nilai, kalau enggak kan enggak ada yang kita jual gitu loh. Tapi di arsitek kan dosen. Dosen. Iya kan, bukan jadi arsitek untuk diri. Bukan. Meng-create calon arsitek. Di mana korelasinya itu? Sebenarnya cara memilah, pertama hal-hal yang penting untuk kita di dosen ya, terutama arsitek ya. Harus tetap mengambil pekerjaan arsitek dulu untuk kita dapat sharing sama teman-teman adik-adik mahasiswa. Kalau nggak susah. Istilahnya tidak, kalau memang mau sharing yang gini ya kita harus pengalaman. Jangan sampai ya istilahnya zaman sekarang kan semua pada maju nih. Jangan sampai kita ketinggalan informasinya. Jangan sampai mereka istilahnya. Tapi kalau prinsip sharing mereka pun boleh memberi masukan. Nah itu yang saya terapkan di kelas. Jadi tidak satu arah. Harus 2 arah. Kalau dia yang lebih bisa misalnya semacam software ya, banyak yang skillnya wah gila-gila. Warma Dewa itu paling diburu sekarang orang-orangnya. Iya alumni. Belum alumni udah kerja Pak Gung. Oh, Itu karena apa itu? Skillnya lumayan visual. Tapi sekarang visualnya memang oke. Nah tadi masalah value itu yang masih perlu kita okekan lagi. Nah, Jadi kita sekarang kalau sudah skill menggambar oke, kita coba bantu mereka untuk lebih mengetahui apa yang mereka buat. Saat ini kan tidak cukup dengan visual oke saja, harus bisa cerita, storytellingnya apa sih yang kamu buat nih. Nah itu yang kita kalah masih. Tapi secara waktu nih ya, dari 2 tahun ini sudah mulai. Kalau nggak itu nggak tembus internasional kompetisi terus. apa aja tuh? Yang paling hits karena saya ada di Bambu itu kan
dari tahun 2018 Nah. juara 1 Di di Indonesia. apa itu? Di bambu kompetisi Sudan Bambu Competition Internasional. Itu penyelenggaranya Cina. Nansa tapi di Bird Park. Indonesia. Kita tuan rumahnya. Warmadewa dipilih sebagai tuan rumahnya. Kenapa? Nggak tahu juga ya. Kemarin itu sempat mau kita sebenarnya sudah ini yang keberapa ya? 28, 19, 20, 21, 22. 23 ini sudah merancang. Jadi mau tahun kelima nih tahun ini. Tetap Warmadewa. Kayaknya nggak mau pindah dia nih. Kayaknya masih Warmadewa karena sudah meeting kemarin. Di Cina. Seminggu lalu. Enggak, di mereka ke Bali. Oh, mereka yang Sempat ke Bali. Hmm. Sempat kita tawarkan kalian nggak mau pindah universitas lain untuk jadi penyelenggara. Nggak, kita tetap sama Warmadewa aja. Nah, Warmadewa ikut kompetisi itu dari tahun berapa? Tahun 2018, awalnya hanya jadi peserta. Jadi tahun 2018 itu ada channelnya, dapat info dari Bu Nurwasih, teman di dosen arsitektur juga. Di Di arsitektur. di Warmadewa. Di Warmadewa juga di dosen arsitek. Jadi beliau yang dapat informasi terus ikut. Waktu itu kalau nggak salah kita ada masih sedikit pesertanya, sekitar 7-8 di Indonesia. Universitas. Ya, Petra juga ikut. Pokoknya waktu itu ada ya Petra yang paling kelihatan gini juga. Kita dapat juara 1 Indonesia, jadi yang juara 1 Indonesia kirim ke Cina. Di Cina kompetisi lagi sama juara satu dari Thailand, Chiang Mai, apa lagi itu ya. Dari Cina tuh ada, kalau nggak salah waktu itu ada 11 universitas Di berbagai negara. berbagai negara. Lagi juara 1. Juara 1 itu tahun lagi. berapa? Tahun itu? 18. 2018-nya. Nah, kemudian dia punya ide untuk buat divisi per negara. Di Indonesia kita dipilih karena kita juara 1 mungkin dan ada channel, kita dipilih untuk menjadi tuan rumah divisi Indonesia. Tahun 2019. Oh, sudah mulai jadi tuan rumah. Sudah 19 pertama kali. Waktu itu pas saya ketuanya. Jadi dia kasih kita semua yang kita perlukan, kita cari peserta segala macam. Jadi waktu 2019 sudah meningkat, juara 1 dan juara 2 dikirim ke Cina. Juara 1 dan juara 2. Juara 1 dan 2 itu dikirim ke Cina. Terus yang juara 1 2 siapa? kita lagi keduanya. Keduanya. Habis itu kirim ke Cina lagi. Waktu itu ada ITB juga lawan kita kalau nggak salah. Lumayan sudah mulai Banyak, ya. universitas lain yang hits juga ikut. Kita dapat juara 1 kirim ke Cina, 1 dan 2 kirim ke Cina. Cina lagi dapat juara 1 dan 2. Tahun 2019. Juara umumnya kita jadi. Kita bawa piala paling banyak. 6 piala. Juara konstruksi, juara desain, juara presentasi, juara apa lagi itu ada struktur juga. Itu berapa, satu tim itu berapa orang? Satu tim waktu 2018 5 orang dan dari mahasiswa semua? mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen? Prinsipnya gini Pak Gung, dia itu nggak boleh dikerjakan sama tukang itu karyanya. Jadi dari mendesain sampai jadi itu barang, sampai jadi desainnya itu nggak boleh ada tukang yang bantu. Oh. Harus dikerjakan sama dosen dan mahasiswa. Menangnya kita, dosennya juga ikut kerja rata-rata. Yang lainnya enggak. Yang lainnya Ngawasin aja? digawasin hilang. Nah, kalau kita full. Jangan-jangan kerjaannya yang banyak dosen? Yang handle gininya ya, handle timingnya. Karena kan kita durasinya pendek. Kita cuma punya waktu 7 hari sampai 10 hari. Untuk selesaiin, bangun. Terus bahan dan alat Kita udah request seminggu sebelum sampai 2 minggu sebelum. Di mana requestnya? Dari Bali, dari Indonesia bawa request ke berarti? sana. Nggak, ada beberapa yang kita bawa. Seperti alat-alat kita kayak belakas pemutik itu kan nggak ada di sana. Nah, kita bawa sendiri. Ya yang cukup berat bawa itu ya di bandara kemarin waktu itu kan Ya, senjata tajam soalnya. Tapi yang beberapa bahan kayak bambu sudah kita request bambu ukuran sekian jumlahnya di sana segini, ya, di bambu. Cina ya. Tapi bambunya ada yang fakta yang gini lagi. Saya mau bocorin nih. Gimana? Oh iya. Bambu yang apa-apa kita lah. gunakan di sana itu bambu Indonesia semuanya. Banyak. Datang dari Jogja sama dari penebel. Dari penebel malah. Iya. Saya waktu 2018 masih pas kontainernya datang tuh nurunin bambu dari Jogja. Bambu Padahal petung. Cina itu kan tirai bambu. Di sekarang kayaknya udah gini mereka. Tirai kewalahan. bambunya malahan inovasinya mereka tuh bukan di bambu gini sekarang malahan bambu sintetis. Sekarang lagi Dikembangkan. dikembangkan. Ya, ulat-ulatan apa ya? Ya bahannya, wih enak kalau dagang-dagang sokasi dikasih itu ya. Wah senang sekali dah kayaknya. Bagus, rapi banget. Karena mesin.
Semua sama ukurannya, size-nya. Tapi bahan bakunya memang bambu. Nah, itu yang saya belum pastikan, tapi kelihatannya bambu. Oh, Benar-benar sintetis bambu. Katanya si ininya pendamping ya itu bambu sintetis. Nah, itu masalah yang berikutnya di waktu itu adalah bahasa. Dia nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa Mandarin. Jadi bahasa syarat. ya saya syarat. Tapi dari mereka kita tahu bahwa kamu yang pasti dapat juara nih. Kenapa? Karena kamu ikut kerja. Saya digini. Saya dipanggil Pak Prof. Profesor ikut kerja soalnya. Oh, maksudnya dosen-dosennya kayak tukang juga. Itu maksudnya bantu naik ke. Jadi nggak teori aja ya. Kalau saya memang lihat langsung kayak kemarin teman-teman dari Thailand tuh cuman datang 1 jam supervisi lah gitu. Supervisi tuding 7 lah bahasa Balinya. Ini. Nah, ngapa-ngapain saya lihat hampir 7 hari itu seperti itu. Datang ke sana sampai sana tuh mahasiswa kita syok karena bangunan yang lainnya peserta lain udah berdiri. Kok bisa? Dia kan duluan. Dia sebenarnya waktu untuk bangun tuh 1 bulan lebih. Oh gitu. Dia kan yang dari Cina kan dekat dia. Seminggu sekali nginap dia Jumat Sabtu Minggu Buat itu. nyicil mereka. Jadi kita ngedur 10 hari. 1 minggu, 10 hari Yang terakhir 19 tuh 9 hari selesai. Mungkin karena itu juga juara 1. Ya mungkin. Etos juga. kerja. Etos kerjanya kelihatan gitu loh. Tapi penilaian mereka tuh 30% ada dari yang logistiknya mereka, yang ngasih kita bahan. Oh, dia ikut menilai. Dia yang lihat kita sehari-hari. Kan juri cuma 1 jam 2 jam itu aja. Tapi mereka 10 hari mereka layanin kita. Jadi dia ikut memberikan masukan ya. Pasti. Dan istilahnya gimana ya? Dia lihat emang kita kerja kayak apa. Ya seperti itu prosesnya. Itu sampai tahun ini ya, 2022. 2020 nggak dikasih ikut. Karena 2 kali juara 18-19. Tapi tuan rumah tetap. Tapi penyelenggaranya di sini. Tetap. Cuman jadi istilahnya. Kemudian saya request sama teman-teman di Cina, di Nansa, bisa nggak kita desain aja, nggak usah ikut lomba, tapi bangun desain kami gitu. Nah dikasih honorable design. Jadi panggung kehormatan. Bisa. Kita udah kirim, tapi sayangnya karena COVID. Nah waktu itu Cina lagi drop. Jadi 2022 nggak jalan? 2020 itu. 2020. Nggak dibangun. Waktu 2020 tuh yang membangunnya kan semuanya harusnya dikirim ke Cina nih, mahasiswanya dari seluruh negara. 2020 tuh nggak tukang yang ngerjain di sana. Jadi gambar dikirim dari peserta yang lolos dari negara-negara, tukang ahli yang ada di Nansa yang kerjain. Gitu. 2021 jadi penyelenggara juga. Juara lagi. Nggak dapat juara. Kita dapat apa ya? Nggak masuk juara 1-2 lah. Habis itu 2022 juara 3 kalau nggak salah. Saya lupa yang tahun lalu. Jadi nggak bahkan tahun lalu dari Bali juga 2022 UNUD yang juara 1. Dayana juara 1 ya. Yang di Cina dan di Indonesia. Kita nggak dapat waktu itu. Karena yang fokus ininya ke Kampus Merdeka soalnya. Nah, dari situ mungkin track record di arsitektur mulai di bambu. Di Warma Dewa. Nah, dari sekian proses, apa kemudian yang dihasilkan oleh arsitektur, kemudian anak-anak kaitannya dengan bambu yang sekarang bisa dirasakan gitu? Sebenarnya perjalanannya dari Kampus Merdeka tahun 2021. Setelah 2019, 2020 ini kan agak kita semua ya, mungkin bukan kita jadi Warma Dewa, semua karena pandemi, awal pandemi. 2021 mulai sedikit-sedikit bangkit, kita dapat hibah program kompetisi Kampus Merdeka. Kami buat program join workshop waktu itu. Join workshop bambu sama kayu. Nah, itu hasilnya ada 1 di Warma Dewa bangunan. Nah, dari situ tahun 2021 itu juga kami coba ajukan paten bambu tentang joinan. Nah, muncullah ini joring. Apa itu? Ini joring. Joring itu apa? Join taring. Join taring. Jadi bukan taring yang ini ya, taring di gigi ya. Jadi kenapa taring ini itu produknya mahasiswa? Ini produknya sebenarnya gininya inventornya saya. Cuman mahasiswa yang bantu kerjain. Jadi ide awalnya dari saya. Jadi taring itu mungkin ada yang menonton yang harus tahu ya tentang taring itu Pak Agung ya. Taring itu tenda tradisional Bali. Jadi kata taring itu sebenarnya ada di
Kamus Jawa Kuno, Mardi Warsitu. Emang artinya tepas atau berbahan tiang berbahan bambu dan anyamannya. Kemudian saya cari-cari, memang dulunya itu ternyata atapnya kemungkinan besar bambu semua. Zaman itu mungkin. Kemudian dari situ saya lihat, produk ini sebenarnya sudah kita coba 2019 waktu juara 1 yang tahun kedua. Tapi posisinya kebalik, gini. Yang sini. Oh ini apa ini? Ini sambungannya posisinya gini sekarang. Jadi ini penyambung, kalau bahasa Balinya ini sake atau tiang. Ini kolomnya di sini. Jadi join ini berfungsi untuk menyambungkan semua struktur. Ya kalau tergantung kebutuhan. Ya tergantung kebutuhan. Ini untuk naiknya. Ini untuk yang sekarang updatean ini adalah joring untuk shelter atau tenda. Yang kesini. Oh yang untuk buat atap. Kalau misalnya bentuknya. Ya bentuknya pelana limas, segitiga limas. Pelana. Jadi kalau ini dia dipakai. Ini awalnya sempat kita gunakan di Cina, tapi dengan bentuk yang lebih panjang, ukuran yang lebih panjang. Jadi joring ini yang dapat kedai Reka tahun lalu, matching fund. Oh ini dia. Sudah diajukan paten 2021 saat PKKM Kampus Merdeka yang 2021. Jadi saat Desember tahun 2021 sebenarnya dia sudah masuk paten sederhana pengajuan. Saat ini statusnya sudah di pengecekan substansi. Kemarin publikasinya sudah. Kalau kayak sih nggak ada yang klaim gitu loh. Kalau ada yang klaim mungkin sudah ditolak. Sampai saat ini statusnya masih di pengecekan substansi. Jadi joring ini sebenarnya kalau join-join kayak gini nih di negara-negara lain mungkin atau jangan negara lain mungkin di seberang pulau mungkin sudah ada yang lebih keren. Tapi sasaran kami di arsitektur rumah dewa itu adalah bambu untuk rakyat, istilahnya bambu yang bermasyarakat atau teknis sambungan yang ya tidak terlalu rumit lah. Kalau vendor-vendor lain mungkin bisa lebih keren, lebih bagus dari ini pakai stainless atau apa. Tapi kan kalau di masyarakat dia terlalu mahal jatuhnya. Kemudian mungkin menggunakannya juga sulit. Nah, kalau ini sebenarnya relatif mudah. Simple ya. Relatif tapi mudah. ukuran lubang ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Kalau yang ini bambu ini untuk 3 in. Jadi untuk bambu yang ukuran 8 sampai 9 cm. Misalnya kita punya 3 ukuran. Untuk size besar, yang 4 in, yang 2 in sedang diproses, yang 3 in yang paling banyak kita pakai. Yang ukuran segini. Ini namanya join taring. Ya. Lahirnya tahun 2021. Jadi bahannya dari besi. Nah, ini kemarin pendanaan dari Kemendikbud juga. Matching fund. Ini udah di produk massal. Saat ini masih diproduksi dari Kemendikbud saja. Belum boleh. Ini sebenarnya masih kita bicarakan dengan teman-teman di ekonomi dulu. Apa ya istilahnya? biaya produksi itu kan berapa, teman-teman di ekonomi yang punya ininya nih hitung-hitungannya supaya bahannya berapa, sinergi bahan ongkos tukang dan kalau termasuk sewanya nanti. Oh ini disewakan? Kalau dibeli belum tahu saya, kami belum nanti tiba-tiba ada orang yang buat kayak gini gimana? Bisa diklaim karena kan yang statusnya paten sederhana kita sekarang sudah dilindungi. Joring ini sudah mendapatkan status perlindungan di nomornya saya lupa. Di akunnya paten sederhana. Sudah. Jadi kalau ada orang yang niru atau kita bisa klaim dengan status klaimnya itu. Di buku panduannya seperti itu. Bahkan di buku panduannya bilang kalau sudah keluar perlindungan itu mungkin sudah bisa dijual sebenarnya. Tapi kami masih melihat barang ini sebenarnya masih harus ada di penyempurnaan. Masih ada yang harus disempurnakan. Ini kan masih kejar-kejaran sampel. Contoh waktu itu. Jadi ini masih banyak yang harus PR-nya, masih ada plus minus lah sebenarnya. Kita sempat uji publik dari bulan Agustus sampai Desember. Ya, dari pura-pura, orang Anten juga, orang menikah. Sampai ternyata yang banyak meminati ini malahan event. Festival. Karena tidak biasa dia. Biasanya kalau bambu diberdirikan cuma di paku atau di longgar itu tidak ada gininya. Terus mereka melihat lebih ke gininya sih Pak Gum. Kok ada yang lain gitu ya di ujungnya gitu.
Kalau long run itu kan tinggal di bor langsung masuk. Tidak ada sentuhan estetiknya nggak ada. Ini sudah pernah dicoba di mana aja nih? Wih banyak ini. Hah? Ini sudah ngayah berapa panggung ini barang ini. Sudah sekitar berapa ya? 25 uji publik dalam 4 bulan. Di mana aja? Yang paling besar? Yang paling besar itu Ubud Writer sama Ubud Jazz Festival. Itu internasional. Ubud di Arma. Itu taringnya itu Inovasi. Bentuknya udah nggak bukan kotak lurus gitu aja. Udah main miring. Kita coba eksperimenin bentuk-bentuk yang custom yang tidak biasa. Bahkan kemarin coba ada 3 bulanan di Puri. Tidak taring seperti biasanya kita buat. Jadi buat yang modif. Keren juga di Nata gitu loh. Jadi nggak biasa orang lihat tamu-tamu undangan kemarin orang nikah tuh akhirnya bukan gini. Katanya yang nikah nih ya, semua pada nggak merhatiin dia gitu loh. taringnya Dia lihat ke atas dulu, lihat lampunya, lihat gininya gitu, artistiknya. Kalau Joring itu punya artistik sekarang yang menurut saya hampir udah banyak juga yang niru. Artistiknya dekorasinya. Artinya kalau misalnya nih ada orang yang mau tolong deh buatin saya taring. Itu Joring bisa? Bisa. Bisa, tapi karena sekarang kami kemarin masih di Prodi masih dipertimbangkan karena ini barang ini masih istilahnya kita kan punya lab juga studio supaya tetap berjalan gininya pakai borang juga kan bagus nih istilahnya IKU yang yang digunakan hasil penelitian atau kerjaan dosen yang digunakan masyarakat. Jadi ini sebenarnya tetap kewajiban si customer harus mengisi form itu supaya ada surat masuk ke kami. Ya mohon. Permohonan walaupun dia tanda kutip bayar. Iya. Secara formalitas. Ya, kalaupun kita nyewa di tempat lain kan begitu. Kan sama juga kan sama juga. Tapi di sini karena barang ini kan keluaran kampus soalnya bukan vendor. Sekarang produknya ini produk kami masih tetapkan nih. Makanya namanya di sosmed pun masih Joring Warma Dewa. Makanya kemarin yang terakhir tuh di Penglipuran. Di Penglipuran bahkan di Penglipuran kita ada 24 set di sana masih di gate utara. Kita Joringnya masih berdiri. Itu ukuran 24 ini. Ukuran terbesar yang bisa ditahan ya dibuat. Kemarin yang kampus mereka Gebiar itu besar. Itu termasuk besar. Bentang lebar. Itu 10 kali 11 kali 8. Kalau kekuatan bambu itu kekuatan bambunya bentangan itu dah yang dia. Kemarin kan kita coba 4 hari diam dengan angin yang begitu kencang. Saya hampir ragu juga sih dengan ini. Karena panggung kan dia itu ya panggung ya. Nah, yang tempat kita tempat undangannya. Iya. Itu yang besar, paling besar itu. Nggak pernah buat segitu besar. Itu yang gini. Tapi kemarin kita coba masih oke juga gitu loh. Tapi dengan catatan ya ini harus ada pengecekan berkala. Bedanya dari sisi pengerjaan dan dari sisi harga. Ini taring ya. Di Bali itu taring itu adalah sebuah kebutuhan ya. Pasti. Ya? Orang punya kerja itu dari dewa yadnya, manusia yadnya, fitrayatnya itu pasti ada kaitannya dengan taring. Kalau di adat kami masih istilahnya belum punya kepercayaan yang full. Tapi kalau di event berani tanding sama vendor-vendor besi itu. Karena kalau di adat itu kalau di adat itu masih karena orang di desa ya di masyarakat adat itu kan masih berpikir ini ini ya itu. Tapi secara pemasangan kami akui memang masih ada kesulitan. Belum istilahnya tidak skillnya harus ada intinya, harus ada pengetahuan. Makanya kami buat video tutorial pemasangan. Oh ada videonya? Ada videonya, tutorial cara masang. Kalau bambunya agak kecil gimana? Kalau ini kan masalahnya nggak bisa bambunya kan belum tentu dapat bambu pas, selalu pas. Iya, makanya bisa ini besar, kan lebih kecil. Bisa dikecilin, bisa dibesarin gitu kan? Ini maksimal 1 cm dari besar ini. Tapi kalau kurang diisi sanglet gitu? Isi light besar. Ya? Nah, isi. Itu yang masih kita kalau pikirkan. Bisa ininya kan? Ya. Lubang ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ini juga harus main lubang kecil. Harus dikunci. Tapi kekuatannya kemarin sudah diuji lab. Cuman ini masalahnya uji las ini yang tidak terlalu banyak. Hasilnya masih kami cari. Tapi saran teman-teman ya
harus ada modif desain dulu dikit untuk mendapatkan lasan yang lebih banyak. Nah, kemarin kalahnya di sini, tapi hanya beberapa dari 400 joring itu hanya 3 yang kalah. Dan itu pun produksi yang tahun awal, tahun 2021 itu yang kalah karena udah sering digunakan. Jadi pengecekan berkalanya ada di sini. Nah sekarang banyak sekali loh orang punya kerja itu nyewa taring. Ya, Kalau dulu kan buat. Kalau buat tuh lama. Kalau hitung-hitungan ekonominya kok lebih simpel nyewa gitu. ya. Nah, joring siap nggak bersaing ini? Kalau joring siap untuk disewa untuk adat tuh. Nah, tapi sekarang ini kan taring jaru yang lagi hits sih. Jaru itu yang diproduksi teman-teman dari Belgia, Logo Gianyar. Oh, yang gimana? Oh ya. Yang ada Dia kan juga sudah praktis tuh. Nah, itu salahnya mereka. Coba dipatenin tuh duluan sama orang yang pertama kali buat. Oh, sekarang Udah banyak sekali. Nggak bisa dipatenin, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau sudah, makanya kalau paten tuh Agung, nggak bisa jangan dipublish dulu. Oh gitu. Kalau Pak Agung punya ide mau dipatenin, patenin dulu, baru dipublish. ya itu yang benar. Jangan dipublish dulu. Jadi ya sabar untuk upload. Iya. Jangan. Ini makanya kemarin sebelum masuk ke form, ke permohonan tuh kami nggak ada upload sama sekali. Setelah keluar nomor segala macam tuh baru. Itu saran dari buku panduan paten. Dari sisi harga Kalau ini masih relatif mahal dia jadinya. Kalau dibandingkan jaru. Sebenarnya tandingannya dia bukan taring jaru ini malahan. apa? Tenda. Iya. Saat Kalau ini taring dengan tenda mahalan taring. mahal taring kan? Iya. Kalau dengan size yang misalnya 3-4x4 Sewanya itu? sewanya iya. Kan bahan-bahannya dia cukup lumayan juga. Tapi sekarang teman-teman dekor pada nurunin gini, sama-sama nurunin harga juga susah Untuk juga. Biar dapat Untuk taringnya? ya dulu tuh seingat saya 200 sekian per meter sewa. Sekarang bisa dapat 100. Oh. Nah, itu saya juga nggak tahu kenapa teman-teman pada ini saling pukul gitu, nggak tahu juga gitu. Ada kasus seperti itu beberapa teman cerita. Oh. Bisa 75 dijual per meter. Per meter. Iya, kan murah sekali jadi. Ya dengan status taring jaru yang gampang itu kan sebenarnya secara estetika kalau saya sih menang memang. Tapi kan karena apa? Ya lagi-lagi karena saingan kan. Ya kebutuhan. Otomatis jadi produk massal. Iya, benar. Iya kan? Ini sebenarnya sempat ditanya kalau buat banyak gimana gitu. Kami masih proses perhitungan. Waktu itu kan belum siap untuk biaya produksi sekian, belum istilahnya menghitung ke komersil itu belum gini lah. Tapi walaupun mereka pakai taring jaru, alat ini kan masih tetap berfungsi. Kalau taring jaru itu dia sudah udah paket langsung juga. udah Tiangnya udah ada gininya ya. Nah, dia langsung malahan tiangnya polosan enggak isi apa. Tinggal ketemu sama balok main kertali aja. Gampang dipasang, gampang dibongkar sebenarnya. Nah, itu ide itu ya yang kami coba. Kalau ini sebenarnya inovasinya ada di pemasangan atap yang bisa dipasang di bawah. Oh. Biasanya kan orang naik scaffolding segala macam naik. Nah, ini sebenarnya ngatapinya bisa di bawah. Tinggal ngangkat aja. Nah, tapi itu kemarin jadi kami kalau di Joring akhirnya memutuskan untuk membuat atap model baru sendiri. Tidak menggunakan kelabang langsah. Berat soalnya. Iya. Pas naiknya berat. Jadi menggunakan sisir anyaman custom. Oke. Desainnya kita. Jadi boleh. kalau udah ada desain itu artistik itu pasti Joring punya. Kalau ada yang lainnya berarti KW-nya. Udah tiruan ya. Ya, Udah tiruan. kalau ada artistik nggak ada ininya berarti kemungkinan besar KW-nya. Kalau ada ini ada artistiknya pasti Joring. Jangankan nggak ada artistik pun ada ini aja pasti Joring. Jadi ciri Joring itu ini. Ini dah. Ada aja ini di ujung-ujung taring kelihatannya terlihat seperti ini. Dah, Joring dah punya. Pasti. Nggak ada di Bali lagi. Nggak ada. Pasti saya jamin. Berarti sekarang layanan Joring itu apa aja? Kami lebih cenderung ke tenda event sekarang masalah. Tenda event. Ke festival. Termasuk kalau adat keturunan Pura ya, tapi calon arang. Itu Ayah. Apa? Kalangan calon arang. Oh, anunya ya. Apa? Kalangannya. Kan enggak ada atapnya. Ya. Cepat jadi buat. Oh, gitu. 3 jam aja selesai. Oh, Sampai. itu ada timnya.
Ada. Jadi anak-anak mahasiswa ya kami ajarkan untuk tahu ya istilahnya namanya kita di Bali ya. Kalau yang ayah siapa ikut ayo. Siapa mau coba, siapa mau gini. Tapi tim khususnya tetap ada. 4 sampai 5 orang itu yang memang tahu seluk-beluknya ini ada. Tetap kalau misalnya ada pura atau bahkan mereka pun yang ingin menggunakan ada adik mahasiswa yang di kita masih ya di arsitek kemarin. Silakan tarik aja. Istilahnya dikukul lah. Tudun keramo arsitek, yuk pasang di Banjar ini gitu. Sambil praktek ya. Sambil praktek. Tapi kalau ke adat syaratnya teman-teman di desa terutama keturunannya harus ikut masang. Sama naik. Jadi gotong royong lah. Gotong royong. Bareng-bareng ya. Nah, jadi kondisi itulah yang baru di kalau kita dapat pelajaran juga terutama mahasiswa kita kan. Kan enggak semua sering terjun ke masyarakat, ke desa. Jadi dia tahu gimana caranya berkomunikasi, memulai pembicaraan dari mana, basa-basinya lah. Merdeka belajar yang benar tuh. Iya, gitu caranya. Praktek. Dan saya tanya, pernah turun di Banjar nggak? Nggak pernah. Pertama kali malahan ini di desa bapak gitu. Oh gitu. Jadi itulah yang kami ajarkan di sini, mendapatkan pengalaman di luar kampusnya. Tidak sekedar pintar gambar aja. Saya rasa kalau pintar gambar tuh nggak cukup lah. Apalagi nanti pintar gambar, habis itu di desa ada project, nggak bisa menjelaskan dengan krama desa kan, susah juga. Repot. Nah, kalau ada orang yang mau mesen, kemana nih? Ada orang yang mau pesan tinggal cek di Instagram kita dulu. Joring Warmadewa. Joring Warmadewa. Joring Warmadewa nyambung. Tulisan kecil semua. Itu termasuk bisa. Kalau misalnya ada orang punya event. Ya. Di sana sudah ada kami punya technical riders kayak band ini. Oh. Jadi kalau orang mau pesan ini syaratnya ini gitu loh. Oh, ada yang jawab ya? Ada yang jawab juga. Berarti kalau pesannya lewat Instagram bisa nanti klik gini juga kontaknya. Tapi kontak personnya ada di situ. Tinggal sudah sistemnya di Joring Warmadewa itu sistem akunnya sudah akun bisnis. Udah akun bisnis. Wow, keren. Kita sudah promote berapa kali akhir tahun lalu. Sekarang lagi dipegang sama anak kedua jadinya. Maksudnya angkatan ketiga, sorry. Berarti udah punya modal banyak dong. Modal banyaknya ini modalnya 400 joringnya. 400 joring. Kan kalau kemarin anggaran 100 ini kalau dirupiahkan pengerjaannya sebenarnya di sekitar budgetnya sampai ya ada 100-an. Tergantung ininya besi. 100.000 lebih. Ini per ini. Iya. Artinya ini kan budget produksinya. Nah, makanya karena dia kan baru waktu itu kita masih buat sedikit sehingga kan pasti apalagi barang baru nih. Tukang kan harus pelajarin dulu nih. Ya kalau anggaplah Pak 400 kan 400 juta. Iya. 440 juta. Kalau jumlahnya 100, tapi joring satu taring itu ngabisin 40. Kalau segi 4. 40 set. Set ya. 40 set. Kalau membuat maksimal panjang mungkin berapa kali berapa itu? Ini 5 kali 5 tergantung bambu. Kalau nggak nyambung 5 kali bambu kan 580 paling panjang. Nah, kalau kita mau mesen itu sekalian bambunya disiapin oleh joring? Iya. Harus karena kita setting bambunya langsung nyantol di sini. Ya. Kecuali kayak misalnya Telon Arang kemarin kayak di Penglipuran. Memang mereka punya bambu ya. Di sana kan hutan bambu. Nah, kita bahkan kemarin kurang bambu langsung ke hutan cari kira-kira ukuran yang pas. Oke. Itu dia. Itu jadi bambu. Nah, ini menangnya dia dari taring jaru itu bisa pendek, bisa panjang itu langsung di side. Kalau taring jaru kan harus motongnya harus ngukur dulu segala macam. Kalau ini bisa bawa joring aja ukur natahnya nyampe. Iya, potong-potong langsung bisa. Itu menangnya nih. Berapa lama pengerjaan? Kalau kemarin yang dengan 10 orang 6 jam. Oh, nggak nyampe 1 hari. Tapi dengan syarat atapnya sudah ready. Atapnya dari? Yang kemarin ya itu dia Pagung. Atap kita kan pakai custom khusus nyaman. Apa itu? Buat motif sendiri. Oh. Tapi dari bambu. Oh, bahannya bambu. Kayak bedek gitu. Bahan baku bedek. Kita lagi buatin motif. Ya, yang kayak joring di wisuda. Motif yang segitiga. Jadi atap ya, jadi artistik. Nah, kita enggak menyebut dekorasi di joring. Artistik. Karena dia melekat langsung pada item joringnya itu gitu. Itu dia kurang lebih yang di joring. Nah, sekarang ini sedang mencoba untuk
maju lagi di tahun kedua, Oke. tapi khusus komersial ya. Oke. Gong Li. Ya. Terima kasih nih Ya. sudah berbagi untuk sahabat weekend, dan bagi yang ingin mendapatkan taring yang artistik, nah, ini sudah ada Joring Warmadewa di bawah pimpinan dari Anak Agung Gede Rake Gunawarman. Demikian sahabat weekend, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, bye-bye.